Konten YouTube kini bisa menjadi jaminan para pelaku ekonomi kreatif untuk mengajukan pinjaman di lembaga keuangan seperti bank. Hal itu mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Presiden pada 12 Juli silam. Ketentuan itu dipastikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly, yang menyatakan bahwa konten YouTube dengan banyak views bisa dijadikan jaminan pinjaman atau utang ke bank. Namun, konten tersebut harus memiliki sertifikat kekayaan intelektual terlebih dahulu. Artinya, konten bisa dijadikan jaminan hutang ke bank jika sudah terdaftar hak intelektual dan kekayaan atau HAKI di Kemenkumham. Jadi, jika kita mempunyai sertifikat kekayaan intelektual, merek, atau hak cipta lagu, jika sudah masuk ke YouTube, kalau sudah jutaan viewers, maka sertifikatnya punya nilai jual. Jikalau kita tiba-tiba membutuhkan uang, kita bisa gadaikan di bank. Lantas, apa saja syarat yang mesti dipenuhi YouTuber untuk bisa mengakses fasilitas tersebut? Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Karya harus tercatat dan terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Karya yang sudah dikelola, baik secara mandiri atau dialihkan haknya kepada orang lain. Mengisi proposal pembiayaan, memiliki perikatan terkait hak kekayaan intelektualan, karya dapat dibuktikan melalui surat pencatatan dan sertifikat kekayaan intelektual. Kemenparekraf akan sosialisasikan aturan tersebut ke lembaga keuangan. Guna mewujudkan kebijakan tersebut, Sandiaga mengaku pihaknya akan terus melakukan edukasi dan sosialisasi ke lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Respon perbankan soal konten YouTube jadi jaminan hutang. Perbankan pun menanggapi kebijakan pemerintah yang memperbolehkan konten YouTube sebagai jaminan untuk pinjaman. Pada dasarnya, mereka menyambut kebijakan tersebut dengan baik, tetapi dengan syarat tertentu. PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI misalnya, yang menyebutkan perlu ada penyempurnaan atas beberapa hal dalam kebijakan tersebut. Masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam penerapan dan infrastrukturnya. Di antaranya, metode penilaian terhadap aset, metode pengikatan aset, teknis pelaksanaan, eksekusi, dan sebagainya. Kendati begitu, BRI yang fokus terhadap pengembangan UMKM berkomitmen untuk mendukung kemajuan industri kreatif di Indonesia. Sejalan dengan BRI, PT Bank Sentral Asia atau BCA juga turut mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Namun, sampai saat ini, bank yang identik dengan warna biru tersebut terus melakukan kajian terhadap regulasi perbankan lainnya, agar nasabahnya terus mendapatkan keuntungan. Pada prinsipnya, BCA berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah. BCA sedang mengkaji kebijakan tersebut terhadap standarisasi dan regulasi perbankan yang berlaku untuk memberikan nilai tambah dan layanan yang optimal bagi segenap nasabah. Sementara itu, PT Bank Mandiri menganggap kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dan industri keuangan dalam meningkatkan akses masyarakat kepada pembiayaan lembaga keuangan. Untuk itu, saat ini kami mengkaji lebih dalam aturan tersebut, serta menunggu ketentuan dari regulator yang akan menjadi turunan pelaksanaan kebijakan tersebut. Bagaimana? Menarik bukan? Jika bermanfaat, subscribe dan bagikan channel ini agar dapat memberikan lebih banyak manfaat kepada banyak orang.